Woi, tahu tuh kalau ibu-ibu marah nih, Iya, betul. kita punya mama kalau marah kita nih kan gimana? Iya. YouTuber game atau jadi pemain game. Ya, ibarat kata jelek-jelek gaji PNS kadang bisa lari lewat. Bukan lagi gaji PNS saya cerita ya Kak Mario. Iya. Karena memang ada beberapa pemain CSM yang sempat ditawar. Oke. Itu dikasih apartemen, dikasih fasilitas. Training saja per bulannya sudah kisaran di angka 5 sampai 10. Itu belum kalau dia jadi pemain. Pemain inti. Penghasilannya miliaran, Bro. Kawan-kawan semuanya, hari ini di podcast kami Ngopi Florespedia, Ngobrol Pintar Florespedia, kita kedatangan seorang narasumber, seorang yang kita bisa sebut gamer profesional, seorang pemuda yang menghabiskan waktu cukup lama di dunia game online. Di kalangan gamers online NTT, ia akrab disapa Dava Juni. Lengkapnya, nama lengkapnya itu Eko Juni Isnanto. 9 Juni mendatang ini ya genap berusia 30 tahun. Dava ini orang yang sudah cukup lama menekuni hobi bermain game online, dan dari hobinya ini dia sudah menjalani sebagai profesi yang mendatangkan cuan atau mendatangkan pendapatan yang cukup menjanjikan bagi dirinya. Jadi Dava ini seperti orang yang menghidupi apa yang pernah dikatakan oleh arsitek atau sekarang yang sudah jadi gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dia bilang begini, pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Jadi Dava ini bekerja dan dibayar sesuai dengan hobinya, yaitu hobinya adalah bermain game online. Selamat sore Dava, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Kak Mario, baik sekali kabarnya hari ini. Terima kasih sudah dihadirkan di Ngopi Florespedia. Sehat-sehat juga nih, gimana Kak? Sehat-sehat juga nih. Dava, saya nih kemarin kan ke rumah nih, ketemu sama Dava, kemudian cerita cukup panjang lebar tentang game online, dan kami tertarik sekali Dava bisa mengulik cerita tentang bagaimana keterlibatan Dava dalam dunia game online, dan bagaimana Dava mengembangkan game online terutama di Kabupaten Sika dan di Provinsi NTT umumnya. Dava cerita sedikit dulu nih, kira-kira masa kecilnya seperti apa, kemudian kapan mengenal game online, pendidikannya seperti apa? Jadi istilahnya riwayat hidup singkat nih Kak. Ya, sebelumnya mungkin terima kasih Kak Mario, dan juga saya ingin menyapa sedikit nih hai para penonton yang akan menyaksikan video kita nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat adik-adik atau teman-teman yang punya hobi game ke depannya. Oke, jadi gini Kak, nama saya nih Eko Juni Isnanto. Nama game saya itu Dava Juni. Saya lahir 9 Juni 1991 di Maumere. Jadi awal saya game itu sebenarnya kalau mau saya katakan itu agak pahit juga sih Kak. Sampai saya terjun ke game, memang hobi saya juga bermain game, namanya kita kecil pasti bermain game ya. Iya. Pahitnya tuh bagaimana tuh, cerita-cerita dulu. Ya ini makanya mungkin harus diulik nih. Ini sepertinya Kak Muri mau mengulik sedikit nih. Jadi ini Kak, itu saya lahir tuh tadi tanggal 9 Juni ya. Kayaknya di Maumere tepatnya. Saya lahir di Maumere. Untuk TK itu saya TK di Dodo. Untuk SD itu saya SD Kama Maumere 2. Untuk SMP saya SMP Kabupaten Maumere. Untuk SMA ini yang agak berbelit nih. Untuk SMA ini pertama itu saya SMA Frater, tapi cuma daftar saya keluar 2 hari. Setelah daftar tuh berarti? Karena waktu itu memang katanya peraturannya ketat, celananya harus botol gini, namanya anak muda tuh. Setelah itu saya pindah SMA 2. SMA 2 pun berjalan cuma setahun. Setelah itu saya pindah dari SMA 2, saya pindah SMA Yohanes Paulus. Dari SMA Yohanes Paulus Maumere itu saya dikeluarkan lagi, saya pindah ke SMA Kristen Atambua. Jadi sudah langgar pulau nih. Nah, dari SMA Kristen Atambua pun saya harus dilempar lagi kembali ke SMA Muhammadiyah Maumere yang ada di Wajo. Ya saya sempat juga sih merasakan bangku kuliah. Ya walaupun nggak sampai selesai sih Kak. Itu sampai semester 14 kan. Jadi kuliahnya di Gresik nih? Betul, di Gresik. Kuliahnya tidak selesai,
cukup lama nih, berarti mapala juga nih, mahasiswa paling lama juga. Kalau mau bilang mapala, sedikit lagi mau jadi mahasiswa abadi Kak. Bisa-bisa. Kemudian tidak menyelesaikan kuliah, Dava memilih pulang ke Maumere. Memilih pulang ke Maumere karena memang ada alasan tertentu. Alasannya tuh apa kira-kira? Ya, ini mungkin cerita flashback dikit ya. Ya. Alasan waktu itu karena almarhum bapak saya sakit. Oke. Ketika saya disuruh pulang, karena memang waktu kuliah itu saya sambil kerja. Oke. Jadi kita sambil kerja, jadi waktu itu memang saya disuruh pulang, memang saya nggak mau sebenarnya, karena namanya kita kalau sudah kerja, sudah pegang uang, wah, kadang sudah nggak mau pulang atau sudah rasa enak. Cuma waktu itu memang diminta untuk pulang, saya pulang. Setelah saya pulang, memang betul-betul saya melihat keadaan orang tua, saya juga bingung. Waktu itu kenapa saya bingung? Karena saya anak pertama juga, kami dua bersaudara. Satunya itu ada adik namanya Sutrisno. Jadi setelah saya melihat, wah ini tidak mungkin kalau saya harus terus kuliah. Sementara saya sendiri kuliah juga agak-agak malas-malas nih Kak. Karena tahu sendiri sudah semester 14 nih. Mungkin teman-teman yang sudah tahu semester 14 nih gimana woi. Jadi waktu itu saya putuskan untuk berhenti dulu saja. Karena waktu mau pindah ke sini pun jurusan saya itu teknik industri tidak ada. Nah, jadi memang susah. Jadi waktu itu saya sempat kembali ke Jawa, saya sharing sama dosen saya. Karena waktu itu saya mau minta kuliah online atau jadi ibarat kasarnya nih ya, saya nggak kuliah tapi bagaimana Pak dosen mungkin ada pelajaran kita tinggal online, bagaimana membantu saya tuh. Karena itu cuma tinggal saya urus skripsi sama ada beberapa mata pelajaran terakhir yang harus saya ulang. Jadi di situ saya memutuskan kembali ke Maumere, saya rawat bapak saya menggantikan dia sebagai penjual bakso. Bapak saya ini kan penjual bakso keliling Pak. Kak Mario, sorry sampai manggil Pak nih. Jadi bapak saya itu penjual bakso keliling. Ya mungkin pada itu memang kami keluarga lagi terlilit, ada problem toh. Makanya saya sampai memutuskan biar saya yang jualan, saya coba. Ya pertama awalnya sih malu. Karena dulu biasanya kita teman-teman sekolah nih naik motor kiri kanan, terus sampai kita tolak gerobak nih kan, maksudnya perubahan yang drastis kita harus seperti itu. Cuma kembali saya kuatkan tekad tuh bagaimana caranya harus bisa, karena tidak ada lagi yang akan bantu keluarga kalau bukan kita. Itu saya punya pemikiran cuma di situ saja. Saya putuskan tolak gerobak. Ya memang berjalan beberapa bulan sih kan. Cuma saya rasa kerja ini nggak kerja cerdas kalau saya mau bilang sedikit, karena kita harus menolak ke sana kemari itu. Padahal saya kalau di Jawa kadang kita cuma cukup bisa mengantar atau di tempat saja. Waktu itu memang orang tua juga punya usaha rumah makan atau warung lah istilah kalau di Maumere. Jadi tinggal ibu sendiri. Saya juga kasihan sih Kak, karena ibu juga usianya sudah agak tua. Cuma terus cari uang toh buat saya sama adik, karena memang kita belum bisa jadi apa-apa waktu itu. Usaha juga kita baru belajar. Jadi saya putuskan untuk coba teruskan usaha orang tua. Awalnya sih orang tua memang tidak mau kasih karena mereka takut kalian ini nggak bisa. Cuma saya kembali yakinkan, udahlah percaya, karena kita nih anaknya mama. Nah, mama kalau tidak percaya sama kita, mau percaya siapa lagi? Kita nih anaknya sendiri toh. Sudah waktu itu ya sudah mama bilang, mama kalau tidak kerja nanti mama capek. Karena memang betul orang tua tuh kalau sudah sibuk seperti itu, ketika kita suruh mereka istirahat tuh pasti mereka tidak mau. Mereka pasti maunya tetap harus bekerja. Jadi saya putuskan untuk buatkan usaha kecil-kecilan di Jawa, setidaknya yang tidak terlalu memberatkan mereka. Jadi setelah itu mama pulang Jawa ke Gresik. Dava melanjutkan usaha orang tua. Melanjutkan usaha warung itu. Jadi buka warung. Warung yang warung saya di Jalan Pelabuhan nomor 5. Setelah buka warung bagaimana perkembangannya kemudian ke usaha lain? Itu awalnya tuh saya buka warung sih lancar-lancar nih Kak. Ya nyaman-nyaman, lancar-lancar. Karena semua relasinya orang tua saya itu sudah ada. Menu-menu pun saya sudah belajar, dalam arti bukan hanya belajar, karena dari kecil nih kita kadang membantu sedikit-sedikit toh. Jadi sudah ada lah ya ilmu yang kita dapat yang dibekali oleh orang tua lah. Jadi di situ saya yang masak sendiri sama
waktu itu punya karyawan 2 saja. Tanpa adik saya lah. Ya setelah berjalannya waktu saya menambah karyawan jadi 4. Cuma di situ saya membaca peluang lagi, kan banyak saingan juga, banyak warung juga. Waktu itu juga saya mau, sebenarnya saya sudah ada niatan untuk melanjutkan hubungan ke pernikahan. Nah, jadi waktu itu saya juga memutuskan bagaimana ya, sementara penghasilan begini, ibarat kata kalau saya gini Kak, saya punya 1 sumur. Setiap hari sumur itu airnya saya ambil. Ketika sumur itu habis, saya pusing saya mau ambil air di mana. Jadi waktu itu saya putuskan saya harus punya sumur lagi. Nah, waktu itu kenapa saya harus punya sumur lagi? Akhirnya saya buatlah kafe itu. Itu terinspirasi dari teman-teman adik saya yang suka nongkrong, bermain game di rumah. Jadi yang biasa suka main game itu sebenarnya adik nih ya? Adik saya sih yang suka main game. Jadi setelah Dava lihat adik rajin main game, Dava juga tertarik tuh untuk ikut nimbrung. Ya memang main sih, setiap hari itu kita sama-sama main. Cuma statusnya kadang kenapa saya bilang beda, karena waktu saya diserahkan sama orang tua tanggung jawab. Jadi itu waktu saya untuk bermain game saya kurangi. Karena kalau kita bermain game nih ya, kalau saya pribadi ya, kadang 1 jam itu nggak cukup. Terus kalau untuk saya pribadi bermain game, karena istilah kita sudah nyaman, sudah senang toh dengan bermain. Jadi waktu itu saya bukalah itu kafe itu, saya putuskan untuk membukanya. Ya waktu itu juga alhamdulillah berjalan lancar. Jadi saya punya 2 sumur itu. Jadi warung sumur dan kafe. Dengan kafe. Itu berjalan. Saya juga memutuskan untuk menikah. Memutuskan untuk menikah. Setelah menikah itu saya malah awal-awal itu naik sih, ibarat kata naik itu dari 2 sumur nih memang betul-betul adalah yang memberikan hasil. Ya saya juga tidak tahu sih waktu itu kok lancar saja jalannya. Mungkin karena doa juga. Saya memutuskan membuka lagi 1 barbershop. Itu dengan teman sih, kita saling bantu bersama. Tapi saat mungkin saya tidak tahu juga, mungkin cobaan hidup saya di saat itu pelan-pelan satu akhirnya pelan-pelan redup kayak warung. Warung itu pelan-pelan redup. Kafe pun pelan-pelan karena itu almarhum istri saya sering sakit. Jadi saya juga sering kiri kanan, saya juga berusaha untuk mengobati biar sembuh. Cuma memang sang pencipta berkata lain toh. Kita sudah berusaha. Mungkin saya juga sebenarnya kalau mau bilang sedih sih, karena memang gimana ya namanya, kita mencintai ini kita upayakan sebisanya saya. Sampai itu juga kita berobat tuh kemanapun kita pergi, bahkan mau bilang dokter sampai non dokter kita coba semua. Medis non medis semua. Non medis lah istilahnya. Sampai ya kata lain. Jadi itu saja deh, saya nggak cerita panjang tentang itu. Jadi meninggalnya kapan tuh? Meninggalnya tuh sudah 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Anak 1. Nah, anak saya 1, namanya Dava. Nah, nama Dava itu diambil dari nama anak. Jadi nama sebagai seorang gamers online itu diambil dari nama anaknya. Jadi setelah buka warung, kemudian buka kafe tidak berjalan lancar, ada 1-2 masalah yang dihadapi. Kemudian terpikirkan untuk menjadikan itu sebagai tempat nongkrongnya para pencinta game online, begitu? Ya, itu singkatnya sih seperti itu. Cuma kalau mau saya bercerita, itu juga tidak semudah kata Kak Mario ya. Karena dulu kan game juga belum menjadi salah satu familiar. Belum familiar atau belum resmi lah sebagai cabang olahraga. Betul. Memang waktu itu jadi posisi warung sudah tutup. Jadi gimana ya caranya saya ini bisa mendatangkan massa. Yang untuk saya mendatangkan ibarat kata cuan lah. Karena kalau kita bisa datangkan massa kan kita pasti bisa dapat cuan. Betul. Jadi waktu uang lah istilahnya teman-teman kalau untuk cuan. Jadi istilahnya gini, waktu itu saya mau buka kompetisi kecil-kecilan. Tapi bagaimana caranya? Mereka langsung ibarat kata saya kan, mereka kalau datang ke saya punya tempat sambil bermain game tapi sambil menikmati
kopi, sajian, ya, makanan betul. yang saya siapkan tuh. Ya. Jadi waktu itu saya coba kecil-kecilan dengan adik. Ya. Karena adik saya juga nih kuliah di Unipa, tapi alhamdulillah sudah selesai semua. Ya. Itu kita coba buka event game kecil-kecilan. Memang waktu itu kita mencari sponsor tuh, susah sekali. Itu pun saya juga saya jujur nih, uang juga kita nih ibarat kata setiap hari uang tuh hanya cukup untuk kita makan, besok kita cari, makan, besok kita cari. Karena kita juga punya tanggungan, ada tanggungan hidup yang memang sudah ada dari sebelum saya, yang saya harus lanjutkan tuh. Jadi itu kita coba-coba buka event itu. Awalnya kita ke sponsor ini itu, beberapa sponsor ditolak, tapi saya kembali omong, kita coba. Namanya sesuatu kalau kita belum coba pasti kita tidak akan tahu. Sudah kita coba. Setelah kita coba, pertama berjalan lancar, terus teman-teman gamer semua, anak-anak pertama mau mere sih, khususnya Sika, itu semua pada senang, responnya bagus, positif, malah mereka minta kalau bisa setiap minggu. Dari situ saya dikasih kepercayaan sama teman-teman gamer Sika, sama anak-anak game yang ada di Kabupaten Sika nih, saya sudah tidak pikir sponsor. Karena mereka sendiri dengan include sekian, mereka tetap mau ikut. Jadi mau ikut sejak itu mulai banyak yang berdatangan ini, para penggemar game online para penggemar game online di Maumere. Awal buat pertama itu memang sudah banyak. Itu bukan hanya anak SMA, sekolah SMP, tapi PNS, polisi, para pegawai. Event pertamanya itu apa namanya? Kapan dan kapan waktunya? Event pertama itu kita buat Mobile Legend. Turnamen. Ya, turnamen Mobile Legend. Itu di bulan berapa? Itu di bulan Desember, sekitar tanggal pokoknya tanggal 20-an lah kalau 20-an Desember 2017. Karena flyernya itu kita share tanggal belasan. Kita cari peserta dulu sama teman-teman bantu share. Kita mulainya tuh tanggal 20-an. Jadi awalnya itu turnamen itu Mobile Legend dulu. Setelah turnamen Mobile Legend selesai, itu turnamen apa yang berikutnya? Yang berikutnya itu kita di Free Fire. Tapi yang turnamen ketiga itu kita sudah dapat sponsor. Berarti turnamen pertama belum nih? Turnamen kedua juga belum? Turnamen ketiga baru sponsor? Ketiga baru kita dapat sponsor. Di situ juga saya dapat pekerjaan juga. Pekerjaan apa nih maksudnya? Pekerjaan tuh karena sponsor kita pertama itu Telkomsel. Ada beberapa rokok, ada juga beberapa tempat seperti counter HP, warung makan online yang ada di Maumere, kerjasama sama beberapa produk dan jasa teman-teman ada di Maumere. Untuk turnamen pertama itu sudah mulai berhadiah juga itu? Ya, untuk semua turnamen yang kita buat selalu berhadiah. Saya ingat pertama kali saya buat turnamen tuh hadiah hanya 200. Itu karena memang kenapa kecil Kak? Ya mungkin itulah sebuah langkah awal saya mau bilang. Nah waktu itu memang pendaftarannya mereka, contoh nih kayak pendaftaran katakan 50.000. Itu saya langsung potong 30.000. Itu untuk snacknya mereka. Tapi mereka wajib pesan minum di situ. Jadi ibarat saya buat itu event, tapi di situ saya sudah mendapatkan mereka yang mau pesan apa? Ibarat potong saya punya snack tadi Kak. Cuma betul. Mereka pasti makan snack kan nggak mungkin mereka nggak minum. Betul. Pasti mereka akan pesan entah itu kopi, es dan lain-lain. Belum ketika main itu kan makan waktu sekitar tergantung match sih, tergantung berapa pertandingan. Kadang bisa 3 sampai 4 jam. Jadi kadang lapar mereka lagi. Memang omset saya buka kafe saat event atau turnamen tuh ya ibarat kata kita kayak buka seminggu, sehari itu kita bisa dapat. Dari awal saya buat turnamen sampai saya dapat sponsor, terus sama salah satu pihak sponsor saya diangkat sebagai salah satu pegawai mereka. Tapi pegawai yang nggak harus ke kantor. Ibarat saya cukup bekerja game nih. Ibarat saya kerja game tapi saya digaji oleh salah satu perusahaan. Jadi juga, apa posisinya apa tuh di situ? Kalau sebagai posisinya apa? Itu sebagai PIC Game Flores Sumba. PIC Game Flores Sumba. Itu semacam apa tuh pekerjaannya? Jadi kalau dijelaskan mungkin teman-teman ini juga pada bingung ya. Jadi kalau saya nih sebenarnya dari salah satu perusahaan atau dari Telkomsel tepatnya,
saya dipekerjakan sebagai salah satu PIC game yang megang wilayah Flores Sumba. Jadi ada 15 kabupaten. Jadi kerjaan saya itu cuma buka event saja. Buka event game dari Maumere sini, tapi mereka di sana bermain. Kalau offline itu biasanya ada TL Direct. TL Direct itu salah satu orang yang saya percayakan untuk memimpin jalannya pertandingan di sana. Itu kalau kita buka offline. Karena kemarin sempat COVID, makanya banyak juga kita membuka online. Nah, jadi di 15 kabupaten. Jadi setiap bulannya itu tentu ada event ini dari kabupaten ke kabupaten. Ya, dan lebih banyak offline ya. Kalau kemarin offline enggak, cuma sekarang ini kita lebih dominan ke online karena berarti COVID. Online itu mulai di sekitar Maret 2020. Ya, awal-awal COVID. Ya, sekitar itu sih COVID awal-awal. Umurnya COVID ini udah panjang sekali sekarang umurnya COVID. Jadi kita mau ulang tahun lagi COVID ini. Kita sambil ngopi ya. Oke. Jadi gitu Kak. Jadi sekarang ini cafe Maumere Shop, Coffee Shop Maumere sudah jadi, kita bisa sebut sudah jadi markas besarnya pencinta game di Kabupaten Sika. Ya, kalau bisa dibilang tuh GH. Kalau di istilah di game itu namanya GH, Gaming House. Kalau untuk anak-anak e-sport, anak-anak gamer itu namanya Gaming House. Jadi Gaming House itu ibarat kata istilah rumah game untuk anak-anak yang bermain game. Jadi sebagai gaming house di situ sering dibuat event dan juga jadi tempat ngumpulnya para pencinta game online ini. Ya, di tempat juga saya sering buat event. Saya juga buat eventnya bukan cuma di saya punya tempat, karena event kadang yang kita buat skalanya besar Kak. Event yang kadang kita buat skalanya besar Kak. Jadi gini Kak Mario, kalau di tempat saya tuh mungkin hanya bisa menampung 50 sampai 70 orang lah. Mentok. Jadi kalau kadang skala event yang pernah saya buat tuh bahkan sampai 1000 orang juga pernah. Dari event ya untuk Maumere mungkin sudah tahu, untuk Larantuka, Labuan Bajo. Soalnya ada beberapa event yang offline, pasti saya juga harus hadir di kabupaten. Kenapa harus hadir? Karena memang entah saya yang, kalau saya pribadi, karena teman-teman waktu dulu tuh belum ada sih di kabupaten selain Sika yang ngadakan event turnamen game. Mungkin Kupang sudah. Tapi kalau untuk dataran Flores, kalau saya berani bilang Sika yang untuk membuat. Jadi di situ kayak para sponsor, para penyelenggara lebih banyak mempercayakan kita, karena beberapa event yang game yang kita buat kita berjalan lagi. Jadi keterlibatannya sebagai event organizer begitu? Ya, istilahnya begitu. Tapi saya juga bermain di dalam. Saya juga punya tim, punya player. Nah, Dava Juni sendiri sudah punya tim ini. Ya. Dan di tim itu posisinya Dava sebagai apa? Kalau saya rangkap. Rangkapnya itu bagaimana tuh? Banyak cerita sekali sih. Jadi kalau saya pribadi ya, saya selaku pemilik tim CSM Sport. Saya juga CSM Esport nama timnya. Nama timnya CSM Esport. Logo kita tuh beruang Kak. Beruang lagi megang kopi sebenarnya. Ada. Mungkin kalau teman-teman mau lihat nanti bisa kunjungi YouTube kita, namanya CSM TV. Dan juga Instagram kita namanya CSM Sport. Di itu saya selaku CEO, saya juga selaku pembimbing. Jadi ibarat saya sering membina mereka. Soalnya para player saya ada yang usianya sama dengan saya, bahkan ada yang lebih tua dari saya, bahkan ada yang masih SMP. Dan kami punya beberapa di. Apa tuh? Coba cerita sedikit. Itu kalau game sekarang ini kan sudah menjadi salah satu cabang olahraga. Betul. Kak Mario mungkin sudah tahu ya. Betul. Jadi kalau untuk CSM Esports sendiri itu dia sudah punya PUBG, PUBG PUBG Mobile, yang kedua game Mobile Legends, yang ketiga game Free Fire, sama yang terakhir tuh COD. Cuma itu akhirnya berhenti sih karena memang gamenya kurang diminati mungkin. Jadi untuk sementara itu 3. Jadi ada PUBG, Mobile Legends sama Free Fire. Dan di timnya itu melibatkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa nih. Semuanya terlibat aktif. Ya, bahkan PNS saja ada Kak. Kita punya player. PNS, polisi juga ada.
Ya, ada beberapa player yang bukan dari Kabupaten Sika, seperti dari Papua kita punya 1 orang pemain, dari Surabaya kita juga punya. Itu kalau yang dari Surabaya dokter sih, ya dokter. Itu di timnya Ya, Dava. di timnya. Kalau online kan bebas. Nah, Dava ini kan sudah punya tim nih. Dari tim yang ada itu sudah berapa kali mengikuti turnamen game online? Wah, kalau mau bilang berapa kali ini nggak bisa dihitung, Kak. Karena mereka sendiri hampir setiap minggunya mengikuti kompetisi. Karena satu sisi, kalau teman-teman yang mahasiswa yang masih sekolah, kadang mereka cari pendapatannya di situ. Yang mahasiswa masih mereka cari pendapatannya di situ. Dan kalau di dunia game online itu eventnya rutin ya, setiap minggu pasti selalu ada event. Rutin sekali, karena kita tuh dari para sponsor tuh sudah ada jadwal untuk event semua. Terus dari contoh kayak ESI atau e-sport Indonesia itu sudah meresmikan beberapa e-sport di provinsi bahkan di kabupaten. Jadi mereka semua tuh sudah punya agenda semua. Jadi sudah ada semua. Nah, timnya Dava ini kan cukup banyak sering terlibat turnamen-turnamen. Dari sekian banyak turnamen itu, turnamen paling besar apa yang pernah ikut dari CSM tim e-sport? Kalau kita pribadi, kalau untuk yang juara, itu kalau yang awal kecilnya itu tim kita sering juara turnamen skala 3. Terus dari yang sedang itu, kalau kita kemarin di turnamennya ND waktu zamannya Penggadean juga buka, itu kita keluar sebagai juara 1. Itu kita cuma sendiri, datang dari Maumere 1 tim menghadapi 19 tim dari Kabupaten ND. Kita berhasil keluar juara 1, dapat Terminator, kita juga bawa pulang emas, uang dan emas. Sedangkan turnamen paling besar yang pernah diikut oleh CSM tim itu apa? Turnamen game online. Kalau turnamen paling besar itu kemarin tuh ada 2 sih, Kak, sebenarnya. 3 yang paling besar. Yang pertama, yang ketiga nih, urutan ketiga tuh turnamennya Atmes Maleng. Kalau artis tuh itu dia buat turnamen event sedataran Indonesia, tapi yang pro-nya nggak diambil kan, ada kategori. Jadi kategorinya kayak gini. Jadi yang sudah pro player tuh dia kalau bermain di levelnya kayak kita, kabupaten atau provinsi, terkadang dilarang, dibatasi. Jadi waktu itu memang bintang tamunya itu salah satu tim yang menjadi menjadi salah satu tim terkuat di Indonesia. Waktu itu Beletron yang divisi ladiesnya. Waktu itu turnamennya juga di caster, atau ibarat caster nih komentator. Komentatornya itu salah satu caster terbaik Indonesia dan juga dunia, namanya Bro Pasta. Mungkin kalau teman-teman gamer tahu, untuk yang bermain PUBG pasti tahu, itu casternya Bro Pasta. Itu Kak, dari perwakilan NTT nggak ada yang juara. Karena waktu itu juara 1 Jawa, 2 juga Jawa, 3 baru Maumere, itu dari NTT. Itu pun kita berhasil, saya bangga karena satu Kak, saat itu casternya caster nasional internasional Bro Pasta. Saat itu teman-teman CSM betul-betul, kalau saya mau bilang sih mungkin karena doa kerja keras mereka juga ya, dengan kekompakan kami itu memang betul. Sebelum bermain tuh kan saya tidak optimis ke mereka tuh untuk juara. Saya cuma bilang mereka satu saja, kamu bisa masuk final, kamu semua mas kasih bonus. Karena satu, yang nonton Bro Pasta itu seluruh dunia. Ya karena sekali dia live saja tuh kadang ratusan ribu yang nonton. Jadi saya bilang, kalau sampai kalian bisa bunuh 1-2 orang di dalam itu game, terus keluar nama CSM, mereka, apalagi kalau Bro Pasta sampai, saya bilang nih, kalau Bro Pasta sampai baca Coffee Shop Maumere mengenakan ini, saya bilang, itu mas kasih bonus. Karena memang saya pribadi kan, nama Coffee Shop Maumere sampai disebutkan seperti orang besar, seperti caster besar lah. Itu kan menjadi kebanggaan tersendiri. Memang waktu itu bermainnya mereka gila. Jadi mereka sampai juara 3 tuh kan, namanya mereka keluar terus. Sampai itu dipertanyakan, ini dari mana CSM ini? Kan kita live sambil bisa komen tuh. Sudah kita bilang, kita dari Maumere. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Akhirnya kita jelaskan dari NTT, dari Nusa Tenggara Timur. Kalau Kupang mungkin orang tahu. Iya betul. Itu sampai namanya kita besar, naik dan dikenal
tim-tim e-sport besar. Itu menurut Dava sendiri karena totalitas tim dalam bermain game itu sampai bisa juara atau strateginya bagus? Itu Atau bagaimana tuh? Kalau saya pribadi awal tuh yang paling pertama nih ya, kalau untuk bermain game latihan. Yang kedua itu attitude, kekompakan. Karena saya juga punya player beberapa tuh jago, tapi karena attitude-nya tidak bagus saya tendang. Maksudnya bukan berarti saya tendang, tapi ibarat saya keluarkan, saya bilang gimana ya, soalnya oke lah kalau saat kita mau bercanda boleh, cuma kan tidak menghargai itu, wah itu sudah jadi gimana ya, sudah buruk lah di mata saya. Oke. Kalau di game online Anda sebut punya harus ada itu seperti apa tuh yang penting di game online ini? Karena satu, kalau game ini kan kita bermainnya online. Untuk namanya saja game online. Kita bercontoh saya di sini, kakak Mario di sini, saya di rumah. Nah, tapi terkadang tuh bahasa yang dikeluarkan tuh misi ya agak kasar atau istilahnya maki gitu. Mungkin karena saking semangatnya itu. Nah, cuma kan di saat kita bertanding offline itu kan bahasa-bahasa seperti itu kan nggak boleh dikeluarkan. Apalagi kita membawa nama kabupaten. Betul. Baik kalau kita cuma latihan, kita cuma bermain begini nggak masalah. Tapi ketika kita sudah membawa nama kabupaten, terus mungkin di situ dihadiri oleh orang-orang penting dari kabupaten tersebut kan, itu tim dari mana? Itu siapa? Pasti otomatis kita pribadi yang punya tim dengan kabupaten, pasti malu lah. Betul. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau orang jago tuh memang mungkin yang pertama mungkin bakat. Tapi kalau bakat tidak diasah juga tidak ada guna sih sebenarnya. Berarti game online itu bakat juga penting. Tetapi lebih penting latihan sebenarnya. Kalau saya lebih penting yang pertama itu konsisten. Oke. Kedua, device itu kayak HP, kemampuan HP. Jadi minimal HP itu menunjang. Menunjang tuh bagaimana tuh untuk main game online ini? Kalau untuk game online itu kan ibarat kata sekarang nih biasanya sudah mau masuk ke 120 fps. Itu ibarat kata game-game komputer. Dulu kan yang bisa memainkan game-game berat itu cuma komputer. Betul. Nah, zaman sekarang nih lewat Android kita mau main apa saja lewat Android nih sudah masuk. Nah, itu kan ada kayak device nih semacam kemampuan HP lah istilah untuk menangkap itu game. Jadi ibarat kata contoh ya, kakak pakai HP A, saya pakai HP B. HP B ini lebih bagus karena satu dari spesifikasi dan lain-lainnya ini lebih menghuni untuk bermain PUBG, ibarat kata, atau Free Fire nih ketimbang. Yang pertama itu, yang kedua jaringan. Yang paling dibutuhkan anak-anak gamer itu jaringan. Jadi jaringan harus pingnya bagus. Jaringan ini maksudnya wifi begitu? Enggak, jaringan itu seperti ping ini seperti Ginetrack. Jadi Ginetrack itu luas sih kalau saya mau ceritakan. Jadi saat kita bermain game itu kadang di sudut kiri atau kanan bawah itu ada tulisan ping. Kadang dia ada hijau merah naik turun. Soalnya beberapa player Jawa saya kadang bermain itu, saya juga punya tim CSM yang ada di Jawa. Jadi mereka kalau bermain pingnya tuh sampai 30, 40. Tapi kita di Maumere itu 90, 100. Kadang sih kita bisa dapat di angka 30 kalau subuh. Mungkin karena saking banyaknya pengguna kita. Saya dengar Dava juga salah satu orang di kalangan gamers online yang istilahnya punya room. Room itu apa tuh, bisa cerita sedikit? Jadi gini Kak, itu yang sampai saya kerjasama dipercayakan oleh Telkomsel untuk memegang room itu. Jadi yang punya room itu ibarat kata nih kita yang penyelenggara. Nah, untuk sebuah event game. Kalau untuk room itu dia itu seperti gimana ya, sederhananya itu yang bisa buat turnamen dengan skala nasional atau internasional dengan menggunakan room card dari pembuat game. Betul. Jadi contoh gini Kak, kakak bisa beli kayak roomnya PUBG. Lah kalau Mobile Legend itu nggak bisa, karena Mobile Legend itu bisa, bukan nggak bisa, sorry penonton. Kalau Mobile Legend itu bisa karena Mobile Legend itu kan tinggal kita buka custom dock. Tapi kalau kayak Free Fire, PUBG itu nggak bisa dibeli, jadi harus langsung dari pembuat game. Sedangkan perusahaan Telkomsel memang mereka bekerja sama dengan pembuat game untuk mengadakan event yang
mereka selenggarakan yang saya pimpin di area Flores Sumba. Karena selalu kami dari pihak Telkomsel sama Garena itu sekitar 140 orang saja yang ada di Indonesia. Di Indonesia, salah satunya Dava Junior. Saya. Berarti untuk NTT sendiri berapa orang? 2 orang. Sama teman saya yang ada di Kupang. Jadi yang punya semacam kita bisa sebut lisensi nih. Yang punya lisensi untuk menyelenggarakan turnamen-turnamen game online tuh Dava sama teman yang di Kupang itu, gamers yang di Kupang. Ya, kalau mau bilang lisensi bisa dibilang seperti itu. Cuma kita juga terkadang diminta bantuan oleh kabupaten lain. Kalau hanya untuk menyelenggarakan, kabupaten lain bisa. Karena ini sudah terbentuk di semua kabupaten toh. Nah, jadi cuma yang punya room ibarat kata pasti mereka akan kontak. Contoh kayak kalau Flores Sumba buka pasti kita yang buka, atau NTT pasti saya dengan Kak Aran tuh sering gantian. Yang mana yang kayak habis kita sering open. Di luar itu tidak boleh berarti. Di luar yang tidak punya koneksi sama dengan pihak pemilik game itu berarti tidak bisa. Bisa. Mereka juga sering ada bisa, cuma beda. Standarnya beda. Jadi ibarat kata kita mau bilang jelek-jelek tuh kayak yang turnamen yang kita buat Liga 1. Sementara orang lain buat itu Liga 4, Liga 5. Jadi ada levelnya beda. Nah, Dava ini kan punya tim, kemudian pasti juga ada yang mulai dari anak-anak sampai yang sudah bekerja, ada dokter tadi, kemudian ada PNS dan lain-lain. Nah, kalau untuk anak-anak yang terlibat, mungkin itu pelajar nih, bagaimana Dava meyakinkan orang tuanya mereka bahwa game ini baik dan tidak membuat mereka kecanduan atau mereka melupakan belajarnya mereka? Kalau saya pribadi ini juga pesan mungkin untuk para kakak-kakak atau orang tua. Ya, untuk game ini sebenarnya kalau kita mau bilang di zaman sekarang ini sebuah hal yang positif kalau bagi saya. Kenapa saya bilang sebuah hal positif? Karena game ini bisa menjadi salah satu penghasilan dari adik-adik atau nantinya untuk anak-anak mereka, adik-adik kita yang lagi sekolah, yang masih kecil sekarang, dan juga bisa menjadi salah satu untuk atlet juga bisa, cuma game ini bisa menjadi salah satu asa otak ibarat kata. Jadi di saat orang bermain game itu otaknya juga sebenarnya berjalan. Jadi seperti main catur juga berarti. Seperti kenapa saya bilang begitu? Karena kadang tuh ibarat kalau kita kasih pekerjaan sama orang rajin sama orang malas. Oke lah, orang rajin ini akan menyelesaikan pekerjaan secara normal. Tapi orang malas dia akan berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan secepat mungkin. Tapi dia tidak pakai rumus. Sedangkan orang pintar mungkin selesaikannya pakai rumus, tapi yang malas ini ya pokoknya bagaimana caranya dia bisa selesai. Cuma kalau untuk adik-adik ini pesan dari Kakak Dava, kalau saya punya anak-anak pribadi saya selalu tekankan ke mereka, terutama yang masih sekolah di SMP Frater, SMA 1 dan ada juga di beberapa sekolah yang lain di Maumere nih. Nah, itu tuh saya pesan ke mereka, ada waktunya kalian bermain game, ada waktunya belajar. Karena saya sendiri keluhan dari orang tua mereka tuh, saya bahkan pernah kena marah, serius Kak Mario. Saya kena marah dari orang tua mereka. Marahnya tuh bagaimana tuh? Jadi pernah gini, kan mereka nih sering turnamen dan sering juara. Ya kalau hadiah masih kisaran 1 juta atau ratusan, itu saya langsung kasih. Kenapa? Karena saya langsung kasih, karena bagi saya mereka juga mungkin sudah sering dikasih orang tua dengan jumlah segitu toh. Memang mereka ketika kita kasih memang mereka langsung belikan baju, belikan. Cuma saya pesan kalau ditanya orang tua, bilang kalian dari main game dapat uang bukan curi, karena pasti orang tua nih pertanyakan, saya punya anak ini masih SMP, dapat uang kok tiba-tiba dia beli sandal baru, beli baju baru, ini dari mana? Ya betul. Pasti dipertanyakan. Jadi ada yang orang tua yang tanya. Cuma memang ada saya punya pemain itu yang setiap kali mau turnamen orang tuanya datang antar. Ada yang dukung. Mulai dari HP, mulai dari top up. Top up itu nanti mungkin baru kita cerita. Jadi yang pengalaman terburuk ini ada yang orang tua yang marah-marah karena waktu itu mereka juara. Jadi hadiah itu lumayan sih, totalnya 10 lah. Cuma kita kan CSM ini punya manajemen lah. Betul, punya manajemen. Kita bagi-bagi untuk manajemen berapa persen, betul. Berapa persen.
Waktu itu totalnya sudah juta. Jadi saya sama yang teman-teman yang tua-tua, para pelatih pengurus itu kami bingung. Ini serius kita mau kasih mereka saja langsung begini. Cuma teman satu, woi, apa? Ini kalau kita kasih mereka ke toko atau kemana habis mereka beli semua. Betul. Ya. Sudah, akhirnya kami putuskan bilang, sudah kami antar kalian satu-satu. Jadi saya sama teman saya namanya Ronald sih dia. Ya. Jadi kami putuskan ke rumah orang tua. Kami antar, Ibu, ini kami tadi juara turnamen Bali Nusra. Itu jadi perwakilan nama itu kami seleksinya antar kabupaten. Sampai terus menang sampai menjadi yang terbaik Bali Nusra. Jadi kita bawa, Bu, ini sama bapaknya memang sudah akrab, sudah sering kenal, sudah sering tegur. Mas, kok banyak? Apa ini? Enggak, mereka ini menang turnamen, kebetulan skalanya agak besar. Ya. Saya enggak berani kasih mereka. Biasanya kalau 100, 200, 300 sampai 500 saya kasih langsung. Karena maksudnya paling mereka juga pernah lah pegang uang begitu dari orang tua toh. Betul. Tapi kalau besar begini takutnya disalahgunakan lagi. Jadi ibunya juga spontan. Pantas punya anak ini tidak pernah belajar, sekarang juga jarang minta uang. Sampai itu saya diinterogasi, dalam arti ditanya. Iya, karena ditanya. Woi, saya sama teman dalam hati langsung bilang, takut deh toh. Ya, kita orang marah sudah mau bagaimana lagi, saya bilang dia. Karena, woi, tahu toh kalau ibu-ibu marah nih. Iya, betul. Kita punya mama kalau marah kita nih kan gimana. Iya. Jadi mamanya langsung sekak. Sabar, kalian jangan pulang dulu. Nah, sudah mereka buat minum dulu. Jadi mamanya tanya, ini ceritanya bagaimana mereka bisa dapat satu orang sekian ini. Iya. Jadi saya jelaskan mereka juara. Terus selama ini memang ada anak yang kasih tahu orang tuanya, ketika dia menang, dia pulang dia kasih tahu, Mama saya dapat sekian ratus. Kok dapat dari mana? Nah, kami turnamen game. Terus orang tuanya tanya, apa? WA kita. Oh ya Ibu, betul Bapak. Kami tadi ada turnamen. Saya kirim dokumentasi mereka saat turnamen toh. Cuma memang orang tua mereka selalu melarang, Mas kasih ingat kembali. Jangan terlalu boleh mereka main tapi jangan suruh mereka tuh jangan lupa untuk belajar. Oke. Dan itu selalu Dava perhatikan itu. Saya selalu saya bukan hanya perhatikan ya. Kalau saya mau bilang untuk teman-teman CSM semua tuh mungkin yang masih di bawah saya itu saya anggap seperti adik kandung semua. Nah, sekarang di bawah CSM tim itu ada berapa orang tuh? Kami untuk CSM tim CSM kan ada CSM Sport itu game. Kalau CSM official itu penyelenggara. Panitia untuk penyelenggara. Kalau di total untuk pemain saja tuh 40-an lebih. Official sekitar 8-9 karena ada 2 orangnya tuh nggak pasti kayak panggilan gitu. Oke. Dari pemainnya 40-an lebih. Komposisinya bagaimana? Komposisi usianya? Nah, dan rentang komposisi usia kira-kira pendidikannya? Paling rendah SMP, oke. Paling tua itu sekitar hampir 40 lah. 40 tahun. 38, 37 paling tua. Profesinya apa tuh? Profesinya beragam nih pasti. Beragam, ada juga yang bos. Maksudnya bos sebuah perusahaan juga ada. Oke. Bos yang pemilik usaha besar di ini juga ada. Karena gimana ya, game sekarang nih kalau saya mau bilang apa kayak banyak juga teman-teman saya Cina itu yang main game, bahkan akunnya mereka ini juga gila Kak Mario. Soalnya gilanya itu seperti apa? Gilanya kayak ini, saya mau cerita sedikit ya, berbagi sedikit ya, karena itu juga jadi salah satu penghasilan buat anak-anak CSM. Oke. Karena anak-anak CSM tuh kadang main, mereka top up. Top up itu katakan untuk upgrade senjata, baju kita. Iya. Ibarat kata kita modal top up itu 1 juta. Iya. Tapi nanti kita dapat yang bagus, kita bisa upgrade naik level level kita naik, itu kita bisa jual dengan harga 2,5 juta, 3 juta. Jadi itu jadi salah satu sumber pendapatan. Salah satu sih sebenarnya sumbernya mereka tuh dari bermain game. Dari mereka mengikuti turnamen, itu mereka juara 1, 2, 3 itu mereka dapat. Terus sumbernya kita juga CSM e-sport tuh dari YouTube, juga CSM TV dapat, dari kita menyelenggarakan turnamen, dari kita menang turnamen. Ya, ada beberapa lah itu dari situ. Nah, ini kita ngomong soal cuan nih atau pendapatan. Jadi kalau kita runut yang diceritakan Dava, kurang lebih bisa 3 sampai 4 ini sumber pendapatan dari game ini. Waduh. Bahkan bisa lebih nih.
Gimana ya Kak Mario? Saya pribadi ya kalau untuk cuan nih sebenarnya bagaimana? Biar yang di atas lah yang mengatur, yang tahu. Kalau saya mau bilang untuk pendapatan, kalau teman-teman jadi YouTuber game atau jadi pemain game, ya ibarat kata jelek-jelek gaji PNS kadang bisa lari lewat. Saya nggak tahu sih gaji PNS berapa. Cuma ya layak lah Kak. Kalau kita mau bilang gimana ya, apalagi kalau teman-teman jadi atlet yang profesional seperti pemain e-sport besar yang ada di Indonesia, itu mungkin bukan lagi gaji PNS. Saya cerita ya Kak Mario, karena memang ada beberapa pemain CSM yang sempat ditawar, itu dikasih apartemen, dikasih fasilitas training saja per bulannya sudah kisaran di angka 5 sampai 10. Itu belum kalau dia jadi pemain pemain inti, karena memang beberapa pemain e-sport besar seperti BTR dan RRQ itu mereka ya, saya pribadi juga pengen sih seperti mereka, mungkin butuh proses sih. Mungkin butuh proses, penghasilannya miliaran loh. Jadi kita bisa sebut cuan di game online ini atau sebagai gamers ini menjanjikan sekali nih ya untuk pendapatan ini. Sebenarnya kalau mau bilang menjanjikan, cuma kan saya tidak mau pengaruhi adik-adik semua untuk masuk ke game karena satu tidak mudah. Kenapa saya bilang untuk adik-adik atau teman-teman sebenarnya tidak mudah? Kalau saya pribadi temukan dunia kalian, di mana dunia kalian, di mana hobi kalian, ikuti itu kembangkan supaya kalian ketika menemukan dunia, menemukan hobi kalian seperti kata awal Kak Mario tadi dari Bapak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, itu kita akan bekerja dengan senang, dan yang paling pertama jangan memikirkan pendapatan atau hasil. Bekerja saja, berkarya saja dulu. Nanti uang itu akan datang sendiri, atau ibarat kata cuan itu akan datang. Artinya kalau kita sudah komitmen, tekun dengan kita punya pilihan hobi, tentu alam semesta akan bukakan pendapatan bagi memang kita. Betul sekali. Itu juga saya pernah baca buku sih Kak, kalau nggak salah, cuma saya lupa apa namanya. Serius, ada buku yang dia berkata seperti itu. Itu karena di istilah ini kita bercerita sedikit. Istilah di buku itu dia bilang percayakan juga pada alam semesta, minta juga pada alam semesta. Jadi Tuhan, saya kadang tuh setiap hari, contoh saya mau sebut dalam hati. Jadi kita percayalah, intinya yang pertama percaya. Terus yang kedua, jangan hanya percaya makan tidur begitu. Nah, kalau itu tidak akan ada hasil. Jadi selain kita percaya, kita berdoa, harus ada kerja keras. Iya, betul, setuju sekali. Terus jangan kerja keras ketika dikasih cobaan sedikit langsung menyerah, langsung begini. Terus coba. Karena kadang kalau saya pribadi, cobaan tuh adalah tangga untuk kita naik sih. Ketika kita dikasih cobaan terus, itu mungkin kita mau diubah mental kita, mindset kita, sehingga kita bisa naik. Dava, menurut Dava sendiri, apakah bermain game online dan nantinya kita sebut dengan e-sport, olahraga tadi, apakah ini bisa disebut dengan apa ya? Dengan, karena menurut saya nih ada persepsi publik bahwa game online ini olahraga yang atau permainan yang cukup mahal, karena dia harus menghabiskan pulsa yang cukup besar. Itu yang membuat orang mungkin sedikit yang mau terlibat. Apakah ada seperti itu, atau dia tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk sebagai seorang gamer? Kalau dari saya nih guys, kalau untuk bermain game sebenarnya, kalau kayak kakak bilang data, sebenarnya tidak makan data besar sih. Karena satu bisa memakai salah satunya. Terus yang kedua itu sekarang kan dari beberapa kayak seperti Telkomsel itu mereka ada menyediakan sebuah paketan tersendiri. Jadi kayak paketan game untuk khusus bermain game ada, paket untuk nonton ada. Jadi harganya pun masih terjangkau. Berarti yang mahal ini cuma device-nya atau perangkatnya? Yang mahal tuh sebenarnya kembali ke orang yang bermain game. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama, device. Masalah HP itu mungkin kalau anak-anak CSM itu memang rata-rata HP-nya untuk khusus yang PUBG mereka sudah upgrade semua. Karena HP yang mungkin kalau untuk bermain game PUBG seperti PUBG itu minimal HP harus yang ya belasan.
Belasan juta. Bahkan ada salah satu yang HP-nya 20-an tuh ada. Kenapa saya bilang yang mahal itu di HP? Karena kalau memang PUBG itu memang butuh device yang begitu berat. Oke. Ya RAM, spesifikasi RAM-nya mungkin berapa minimal? Kalau untuk main game pemahaman RAM, ya. Ini kenapa saya bilang agak jauh, agak panjang? Karena untuk di game itu berbeda ketika kita menggunakan Android dan semahal-mahal. Ya. Nah, oke lah. Kita itu mungkin di review beberapa YouTuber atau mungkin pengalaman pribadi saya dengan apa yang saya pakai. Ketika HP Android mempunyai RAM 6, saya berani diadu dengan HP iPhone dengan RAM 2 atau 3. Saya berani. Ya. Karena memang rata-rata anak-anak saya itu memakai iPhone yang PUBG khususnya. Tapi kalau Free Fire Mobile Legends masih Android. Oke. Sebenarnya yang mahal itu skinnya, Kak. Kenapa saya bilang skinnya mahal? Karena harga skin atau harga akun game itu, dia kan setiap bulan itu ada kayak Royal Pass atau contoh ya, awal bulan ini saya pakai baju seperti ini, tapi bulan depan pembuat game itu mengeluarkan, bajunya tuh ada gambarnya begini, ada rompinya, ada senjata tuh model lain. Nah, itu kadang senjata saja tuh harganya kalau yang biasa saja 500. Itu belum di-upgrade. Kalau di-upgrade bahkan bisa belasan juta. Kalau anak CSM ada yang Cina, itu salah satu akunnya harganya ratusan juta. Nah, yang mahal itu akun karena satu gengsi antar teman atau gimana. Gengsi itu apa tuh yang dimaksudkan gengsi di sini? Di game online ini? Kalau gengsi ini seperti contoh ya, kita bermain game nih ya, saya sama Kak Mario katakan bermain. Jadi Kak Mario ini nggak pakai baju. Contoh ya. Ini permisi, ini omongannya bukan agak hot, tapi ini kita cuma membandingkan. Jadi Kak Mario nggak pakai baju, saya pakai baju. Baju ini saya beli 500. Contoh, baju di dalam game ini saya beli 500. Berjalannya waktu, Kak Mario mau beli baju tidak? Terus kalau memang terus bermain, betul. Pasti mau tidak mau beli kan? Betul. Terus dari pembuat game tuh ada upgrade. Cuma kalau anak-anak saya tuh saya selalu tegaskan. Saya bilang, kalau saya pribadi bukan skin yang saya mau, tapi skill. Memang ketika di game atau event, kadang orang yang kalah skill, dia bisa pamer dia punya skin. Itu ibarat apa yang mereka punya mereka bisa tunjukkan. Walaupun perlengkapannya berarti. Mereka nggak juara, tapi skillnya yang dipamerin. Anak-anak tuh saya selalu ingatkan, utamakan skill kalian. Oke. Kita ngomongin skill nih. Untuk bermain game online, skill apa nih yang paling penting? Kalau yang paling utama kerjasama. Kenapa saya bilang yang paling utama kerjasama tim? Karena game online yang kita mainkan sekarang ini bukan game solo, kecuali PES. Kan ada juga PES tuh. Nah, kalau kayak PUBG, Mobile Legends dan Free Fire, AoV dan lainnya, itu yang pertama tuh kerjasama tim. Oke. Kerjasama tim berarti yang paling penting. Selain kerjasama tim, skill lainnya apa tuh? Kerjasama tim, terus yang kedua itu skill. Skill ya. Selain skill, terus yang berikutnya itu kemampuan IGL atau in-game leader. Apa itu? Bisa cerita sedikit? Jadi kalau saya punya tim sendiri, setiap tim itu kalau PUBG anggotanya 4 orang. Oke. Jadi mereka tuh sudah punya posisi masing-masing. Siapa sebagai leader, siapa sebagai jadi contoh nih, saya sebagai leader. Oke. Kak Mario nih sebagai raster 1. Oke. Sedangkan Kak Ina sebagai raster 2. Sedangkan support contoh Ronald sebagai support. Karena fungsinya mereka tuh berbeda semua. Terus kayak IGL tuh dia, kalau saya pribadi di anak-anak CSM tuh rata-rata yang saya ambil jadi IGL itu rata-rata yang punya kemampuan atau kecerdasan melebihi dari teman-teman yang lain. Oke. Karena hal yang paling susah itu menjadi IGL. Jadi kecerdasan itu penting untuk bermain game. Sekali kalau di bermain game. Apakah karena kebutuhan untuk menganalisa dan strategi itu? Salah satunya juga itu. Oke. Karena dalam game itu, Kak Mario, gimana ya? 1 detik saja itu berharga sekali. Jadi kayak kenapa saya bilang berharga? Jadi kalau orang yang berpikirannya lambat, pasti kan ngestak karena
ini kita harus kemana? Ya, betul. Jadi dia juga bingung, belum lagi mentalnya. Tapi kalau orang yang tenang, dia cerdas, Kamario kiri, Kamario kanan. Maksudnya dengan dia punya otak tuh berputar cepat, dia langsung ambil strategi atau setup yang bagus. Jadi dalam posisi terjepit misalnya harus tetap fokus kemana, dan tenang ya. Harus begini. Karena kan di saat situasi pertandingan tidak sama di saat mereka latihan atau ketemu main-main biasa itu berbeda. Soalnya apa? Salah satunya ketika offline mental. Mental mereka itu mereka bertemu dengan orang yang berbeda. Suasana pun beda. Betul. Di situ mana lagi teriakan penonton belum teriakan pendukung, pasti mereka juga begini. Dafa, Anda ini kan kita bisa sebut sudah jadi semacam role model di antara gamers di NTT, di Kabupaten Sika dan di Provinsi NTT umumnya. Anda mulai menekuni hobi dan kemudian sekarang sudah mendatangkan pendapatan. Dafa, mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke penonton ataupun kepada anak-anak yang mau bermain game dan menjadikan hobi bermain game sebagai salah satu ladang atau sumber pendapatan. Kira-kira ada pesan yang mau disampaikan ke mereka? Terima kasih Kak Mario. Untuk teman-teman ya, khususnya para pemain gamer dan terlebih orang tua. Ini di sini saya Eko Junisnanto. Saya juga sebagai PIC Game, Dafa Juni biasanya dipanggil. Saya juga mungkin entah Kak Mario tahu atau nggak tahu, saya salah satu pengurus sport Kabupaten Sika. Saya ketuanya. Jadi untuk para orang tua atau para teman-teman, khususnya orang tua dulu nih ya Kak Mario. Jadi untuk orang tua, yang pertama saya minta, karena sekarang ini banyak sekali keluhan dari para orang tua. Kenapa saya bilang begitu? Ini anak saya hanya main game. Sebenarnya gimana ya? Kembali ke kita orang tua. Ketika kita bisa mengatur pola hidup mereka. Contoh, kita kasih waktunya mereka bermain game. Kalau tidak, tinggal disita saja Bu atau Bapak HP-nya kita sita. Jadi kita kasih mereka kesempatan belajar. Oke lah, zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, zaman saya sekolah mungkin HP itu nggak boleh dibawa atau dipegang. Betul. Tapi zaman sekarang semua harus punya HP. Betul. Jadi mungkin karena itu ada orang tua yang mengeluh seperti itu ke saya. Saya mau ambil HP-nya, alasan dia untuk belajar. Sementara dia tidak belajar, dia bermain game. Nah, terus saya bilang, kok bisa Bu? Iya, karena ibu ini mungkin berdiri di depan dia terus. Ibu pasti pergi masak. Ini Kak Mario, ini saya cerita ini memang keluhannya orang tua yang sering saya hadapi. Keluhan dari beberapa orang tua yang saya sering hadapi. Karena saya bilang, jadi Bu, sekarang kan zaman ini sudah maju. Saya bilang, ya kalau memang mereka alasan seperti itu, kita bisa cari jalan. Entah itu kita batasi mereka punya, kita hapus dulu aplikasi gamenya, atau tidak kita matikan koneksi internetnya dia. Atau tidak, contoh tanya saja di guru. Saya selalu bilang, coba tanya jadwal belajarnya mereka di Pak Guru. Nah itu kapan saja. Kan kadang semua dikirim lewat WA. Sekarang kan istilahnya daring. Daring, sekolah daring istilahnya itu. Terus itu pesan untuk orang-orang tua ya. Untuk anak-anak. Kalau untuk adik-adik sendiri, pesan dari Kakak Dafa, yang pertama untuk teman-teman yang khususnya yang masih sekolah ya. Kalau Kakak Dafa cuma pesan, tetap belajar. Jangan lupa sekolah itu penting. Karena selain pengalaman, ilmu itu juga paling penting. Untuk teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi saya bilang, selain pengalaman, ilmu itu penting. Jadi kalau bisa, belajar yang serius. Di mana hobi kalian, kalau memang hobi kalian bermain game, coba kembangkan. Apalagi khususnya di Kabupaten Sika, kalau mau gabung sama kita di CSM Esport dan CSM Official, saya siap terima. Ada gajinya kok. Nanti kita bisa arahkan kalian, kita bisa ajar kalian, cuma kembali ke kalian. Kalau kalian rasa positif, ya silakan. Kalau kalian rasa tidak bermanfaat untuk kalian, silakan. Kami juga tidak memaksa. Karena saya pribadi, sampai sekarang saya bisa duduk, bisa begini, memang saya saya hobi bermain game juga salah satunya. Sampai sekarang itu menjadi salah satu pendapatan saya, bisa menghidupi saya, bisa menghidupi keluarga saya, anak saya dan adik saya. Padahal cuma hanya duduk sambil bermain game. Ya mungkin
pesan saya ke adik-adik, kalau yang untuk para gamer itu tadi, jangan lupa belajar. Kalau untuk yang masih sekolah nih Kak ya. Tapi kalau untuk yang sudah tua-tua atau yang sudah bekerja. Ini khususnya yang sudah bekerja dan berkeluarga, ingat ada anak istri, main gamenya dibatasi. Soalnya ada beberapa teman saya itu yang sering dimarahin istrinya. Mungkin karena lupa waktu itu. Kami kan kadang mabar tuh pakai headset Kak. Oke. Jadi kalau ditegur istri atau apa kan kedengaran. Betul. Kamu nih hanya urus game saja begini ya. Jadi kadang tuh lucu. Karena memang sebenarnya itu bagus sih, mereka nggak keluar, nggak aneh-aneh toh. Karena mereka hanya di rumah. Cuma memang kadang kita nggak mengenal waktu karena ketagihan. Cuma kembalikan ke pribadi masing-masing. Oke.